Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma'ulika wal khatim ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وهو إنه السميع البصير. Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita kaum muslimin dimanapun berada sedang berada di bulan Rajab yang mulia. Alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, sembari duduk bersila di masjid yang mubarak ini di hari Jumat yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala apa yang diperintahkannya dengan penuh ceria, dengan penuh bahagia, penuh dengan rasa syukur, serta meninggalkan apa-apa yang dilarangnya dengan penuh kerelaan, dengan penuh lapang dada. Semoga kita tercatat menjadi hamba-hambanya yang kuat keimanannya dan kuat ketakwaannya. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran billah, salatan wa salamun ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya yang tiada terkira, yang karena pujian itulah, karena rasa syukur itulah, insya Allah rezeki kita, kenikmatan kita akan senantiasa ditambah setiap harinya dan setiap waktunya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita yang bodoh ini, yang awam ini, mendapatkan cahaya Islam tidak lain karena wasilah perantara Rasulullah, tidak lain karena qudwah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisiku, menurut Allah, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Lalu beliau melanjutkan, minha arba'atul hurum, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Hadirin yang dirahmati Allah, seluruh bulan 12 bulan lamanya semua dari Allah. Tetapi Allah memilih di antara bulan-bulan ada beberapa bulan yang dimuliakan. Itu artinya bulan tersebut ada yang spesial. Ada bonus, ada hal-hal yang istimewa. Allah melanjutkan, wala tadlimu
maka janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Hadirin yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan ketika Allah memuliakan beberapa bulan tersebut? Tentu sebagai orang yang berakal, ketika ada bulan-bulan yang istimewa, ada bulan-bulan yang mulia, maka sebagai orang yang berakal kita akan mencoba, akan berusaha mencoba sekuat tenaga untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Allah melarang kita untuk berbuat zalim. Kita kehilangan keistimewaan saja, kehilangan kemuliaan saja bisa rugi, apalagi kemudian kita berbuat zalim. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu di bulan Rajab ini marilah kita memperbanyak amal ibadah, dan yang paling penting menghentikan kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan demi kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan, Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad menyampaikan, anna sa'arul umam kana lahum umrun tawilun wa amalun kathirun, fa aradallahu ta'ala an takuna ummatan Muhammadin sabiqatan alaihi. Umat-umat yang lain selain umat Rasulullah, umat-umat yang lain memiliki umur yang panjang-panjang, memiliki amal ibadah yang banyak. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, berarti umatnya Rasulullah ini pendek-pendek umur. Umat-umat yang lain memiliki umur yang panjang-panjang, memiliki amal ibadah yang panjang banyak. Faradallahu ta'ala an takuna ummatan Muhammadin, maka Allah menghendaki agar umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mencapai, mampu melebihi umat-umat yang lain. Hadirin yang berbahagia, tentu umur umat Muhammad ini pendek-pendek. Mari kita bandingkan. Nabiullah Adam diriwayatkan umurnya 1000 tahun. Nabiullah Ibrahim diriwayatkan umurnya 200 tahun. Di riwayat umurnya Nabi Musa 120 tahun. Umat Nabi Muhammad tentu kita ini umurnya lebih pendek dari itu semua. Maka Allah menghendaki, karena Nabiul Mustafa, Nabi pilihan adalah Nabi Muhammad, maka Allah menghendaki agar meskipun umurnya tidak panjang sepanjang umat-umat yang lain, tapi mampu melebihi dari umat-umat yang lain dalam hal kualitas pahalanya, amal ibadahnya. Maka dari itu Allah menentukan, memilih waktu-waktu, bulan-bulan tertentu, termasuk bulan kita pada hari ini yaitu bulan Rajab, menjadi bulan-bulan yang hurum yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu alangkah meruginya bila kita tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, Rajabun mustaqun minat tarjib. Rajab itu berasal dari kata tarjib, wa huwa at-ta'zim, yaitu berarti kemuliaan, pemuliaan. Ini menandakan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Alangkah meruginya kita tidak mendapat kemuliaan itu, dan bulan Rajab berlalu begitu saja, melewati kita begitu saja, dan kita tidak menjadi mulia. Ibarat seekor ayam yang berada di lumbung padi, kelaparan, bahkan mati, padahal di kanan kirinya sekitarnya banyak sekali melimpah makanan itu. Maka alangkah meruginya kita apabila kita berada di bulan yang mulia ini, lalu kita seperti seekor ayam yang kelaparan di tengah lumbung padi yang melimpah ruah. Maka dari itu sekali lagi
menjelang bulan Sya'ban, menjelang bulan Ramadan, marilah kita bersiap-siap diri di bulan Rajab ini. Hadirin yang dirahmati Allah, maka kita tidak boleh berputus asa karena kita berada di bulan Rajab adalah syahrullah. Benarlah disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rajabun syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa syahru Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadhanu syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Al-alim al-alama al-arif billah, seorang alim sufi Az-Zunnun al-Misri menyampaikan, ini akan ada hubungannya kenapa bulan Rajab sebagai bulannya Allah. Zunnun al-Misri menyampaikan bulan Rajab adalah bulan berhentinya dosa-dosa. Mari kita berpikir, syahrullah, karena ini adalah bulannya Allah, maka kita harus ta'zim, mengagungkan Allah. Dengan apa mengagungkan Allah? Yang paling pertama adalah berhenti, tawakuf, stop, berhenti melakukan kesalahan demi kesalahan. Allah itu sudah bahagia dengan hambanya yang cukup berhenti dari kesalahan. Lakukan saja kemubahan-kemubahan, hal-hal yang boleh, makan, tidur, tidak ada masalah. Jangan sampai terjadi pada kemaksiatan. Dengan menghindari kemaksiatan, maka itu sudah membahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Zunnun al-Misri, sedangkan bulan Sya'ban bulan apa? Yaitu bulan untuk ketaatan. Setelah berhenti dari kesalahan, berlatih. Tentu melatih berhenti dari kesalahan tidak langsung sukses. Mungkin hari Senin berhasil, hari Rabu kita jatuh pada kesalahan. Begitu juga kita bangun lagi, bangkit lagi, kita berusaha sekuat tenaga bulan Rajab ini terhenti dari kesalahan-kesalahan, dari maksiat dan dosa. Lalu kemudian bulan Ramadan, bulan mendapatkan karamah, kemuliaan-kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka benar di bulan Rajab ini kita harus mengagungkan Allah dengan tidak bermaksiat kepadanya. Lalu nanti di bulan Sya'ban, syahrul Rasulullah, bulannya Rasulullah SAW. Kenapa dinamakan bulannya Rasulullah bulan Sya'ban? Di antaranya pada bulan Sya'ban datanglah perintah Allah untuk bersolawat kepadanya. Kita telah hafal semuanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat sampai memberi teladan kepada manusia untuk bersolawat. Kalau sampai kemudian tidak bersolawat, tidak mengagungkan kepada Rasulullah, maka di mana? Afala ta'qilun? Di mana akal kita? Oleh karena itu, kita mengagungkan bulannya Allah di Rajab ini, lalu nanti menghadapi Sya'ban mengagungkan bulannya Rasulullah, lalu nanti di bulan Ramadan. Bukan hanya kita yang mengagungkan Allah dan Rasulnya, bahkan Allah dan Rasulnya mengagungkan umatnya Rasulullah. Maka bulan Ramadan adalah syahrul ummat Rasulillah, bulannya umatnya Rasulullah. Allah dan malaikat Allah, Rasulullah, semuanya melimpah-limpahkan semuanya diberikan apa yang kita diberikan pada bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah kita mulai bertakzim, mengagungkan kepada Allah di bulan Rajab ini, berhenti dari segala kemaksiatan, paling tidak berusaha sekuat tenaga. Lalu kemudian bulan Sya'ban, demikian seterusnya sampailah bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu kita isi dengan apa bulan Rajab ini? Kita tahu bulan Rajab ini ada peristiwa yang besar, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Kita sudah mendengar sejak kecil apa itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Mungkin kita perlu berpikir apa hikmah dari itu. Sholat, baik perintah sholat, kita harus menetapkan sholat sebagai kewajiban. Tapi ada pelajaran yang penting ketika melaksanakan Al-Mi'raj. Al-Imam Asy-Syaikh An-Najmuddin Al-Wahid di dalam kitabnya Qissatul Mi'raj menyampaikan ada 11 golongan orang
yang ditemui Rasulullah saat Mi'raj. Di antaranya adalah orang-orang yang bergembira mendapatkan kenikmatan karena bersedekah. Orangnya ringan tangan, mudah bersedekah dengan harta tenaganya. Ada orang-orang yang berbahagia mendapatkan pahala yang luar biasa, kenikmatan karena kuat di dalam memegang akidah, tidak goncang keimanannya. Tapi 9 kelompok yang lain isinya menyedihkan semuanya. Orang-orang yang suka merampok di jalanan, begal. Ada orang, mohon maaf, yang malas melaksanakan sholat fardu, sholat waktu, 5 waktu susah dilaksanakan, malas, suka meninggalkan. Melihat sekelompok orang yang memakai riba, melihat sekelompok orang yang mencaci maki, melihat sekelompok orang yang mengadu domba, melihat sekelompok orang yang tidak amanah dengan jabatannya tetapi selalu menginginkan tambahan jabatan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini? Tentu kita berusaha agar menjadi kaum, menjadi umat yang baik-baik, yang membahagiakan Rasulullah, sebagaimana beberapa contoh orang yang membahagiakan Rasulullah saat Mi'raj ila Sidratil Muntaha. Dengan demikian, marilah kita di bulan Rajab ini, dan semoga bulan Sya'ban disampaikan juga di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin, kita mendapatkan keberkahan di dalamnya dan mampu melewatinya dengan kebaikan dan kebaikan. Barakallahu lakum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.